Kalau misalnya gue salah menilai di awal itu wajar, tapi cara kerja otak gue masih normal. Penilaian gue memfilter itu masih sangat bagus ya. Sehingga siapapun yang baik sama gue atau kenal sama gue di awal, bisa saja sewaktu-waktu gue benci karena apa? Karena tidak sesuai dengan ekspektasi gue. Kebenaran apa yang kamu anggarkan? Kebenaran apa yang kamu anggarkan? Kebenaran apa yang kamu suarakan? Kebenaran yang selalu kebenaran yang ada hubungannya dengan permasalahan personal kan? Iya apa tidak? Jangan bacot kau ya. Halo Sobat Fakta 5D, ketemu lagi dengan 5D yang terus mengabarkan fakta viral seputar selebritas tanah air yang terus saja bikin berita, dan dengan berita mereka tetap eksis di ranah media. Persahabatan antara Tengku Zanzabila yang merupakan Direktur Sahabat Polisi Indonesia dengan Nikita Mirzani akhirnya pecah berantakan. Ya, efek dari dukungan Tengku Zanzabila kepada Bunda Korla membuat Nikita Mirzani akhirnya geram dan balik menyerang Tengku Zanzabila. Karena itulah akhirnya mereka pecah kongsi. Tengku Zanzabila akhirnya menguraikan alasannya kenapa dia sekarang membombardir Nikita Mirzani. Tengku Zanzabila mengatakan bahwa dirinya tidak suka dengan orang yang membongkar aib orang lain, mengatasnamakan kebenaran. Karena kebenaran yang dimaksud adalah kebenaran personal, kebenaran membongkar aib orang. Itu yang tidak disukai oleh Tengku Zanzabila dari Nikita. Dan Tengku Zanzabila bersumpah untuk tidak berkomunikasi lagi dengan Nikita Mirzani. Nah, bagaimanakah Tengku Zanzabila memberikan alasannya mengapa dia sekarang menyerang Nikita Mirzani? Yuk kita simak saja di Fakta 5D kali ini. Like, subscribe, and komennya ditunggu, dan jangan lupa selalu ada doa dalam setiap hentikan jarimu. Itu benar sekali. Benar sekali. Kalau kalian bilang, kakak kenapa pelin-pelan, I don't care about that. Ya, mau gue pelin-pelan kayak mau gue hantu kayak apa ya. Tidak. Cara kerja otak, kalau misalnya gue salah menilai di awal itu wajar, tapi cara kerja otak gue masih normal. Penilaian gue memfilter itu masih sangat bagus ya. Sehingga siapapun yang baik sama gue atau kenal sama gue di awal, bisa saja sewaktu-waktu gue benci karena apa? Karena tidak sesuai dengan ekspektasi gue. Kebenaran apa yang kamu anggarkan? Kebenaran apa yang kamu suarakan? Kebenaran yang selalu kebenaran yang ada hubungannya dengan permasalahan personal kan? Iya apa tidak? Jangan bacot kau ya. Begitu. Alis makin keren aja, gue baru pulang. Live bareng coba sama yang bersangkutannya. Tidak perlu kan gue sudah bilang tidak akan berkomunikasi, tidak akan mengotori tangan gue, tidak akan menjadi bagian daripada temannya. Terlalu murah sumpah untuk kulanggar. Ya, sumpah itu atas nama Tuhan. Kalau saya melanggar sumpah tersebut hanya karena kotoran, buat apa? Saya bukan makhluk. Ya kita nggak peduli kalau Alis pula yang dibahas. Inilah lucu. Kebenaran yang hakiki ialah ketuhanan, benar. Nggak usah ngomong deh, nggak usah ngomong. Gue menyuarakan kebenaran yang mana yang lu suarakan? Kebenaran yang mana? Kau bahas itu orang yang susah mendapatkan izin beribadah. Itu kau bahas. Kenapa yang kau bahas hanya selalu yang urusannya adalah keterkaitan dengan masalah personalmu, ya, hawa nafsumu yang sangat brutal, yang ingin menembakkan amarah kemanapun. Kau bukan Tuhan di Indonesia ini, sehingga kau bisa tunjuk siapa yang masuk penjara. Ya, binatang. Jangan binatang deh, binatang terlalu bagus ya. Apa ya gue bilangnya ya? Daging sunat ya, daging sunat.
hidup anak Medan walaupun aku wong Jawa. Ya nggak bisa. Korla itu, gue bukan fans garis kerasnya, tapi gue suka menghibur. Ada yang perlu gue ambil, ada yang perlu tidak gue ambil gitu ya. Bahkan kalau orang marah, tidak ada amarah yang tidak menjijikkan. Paham? Ketika orang marah terus ngomong kotor, ya mungkin dia tidak bisa mengontrolnya. Sama kadang-kadang gue juga seperti itu gitu. Kan gue sudah bilang, tidak ada amarah yang indah. Tidak ada amarah yang indah. Amarah itu bentuknya pasti kotor. Betina dajjal. Anjinglah kak, keke dengan Astagfirullahaladzim. Iya, jangan sok-sokan. Lihat, Bapak Sambo yang seorang jenderal bisa dihakimi, terlepas dari dia bersalah atau tidak atau apapun itu. Apalagi kau yang cuman potongan titik sunat, ya. Ya. Jadi kalau kalian berharap gue akan berkubu, no, otak gue masih sangat bagus cara kerjanya, ya, masih sangat bagus. Input, proses, outputnya masih sangat bagus. The real sekolah gue, walaupun gue cuma D3, ya, the real sekolah, bukan sekolah buat-buatan yang cuma ambil ijazah doang. Lalu gue mengaku gue adalah sarjana internasional. Potongan titik sunat. Kalau bunda dilaporin, gue akan berada di pihaknya. Walaupun gue tidak akan ketemu ya. Karena apa? Karena gue nggak mau dibilang pansos. Gue akan bela anak Medan. Gue akan bela orang-orang yang satu ras dengan gue. Udah pasti itu. Ketika gue dipilihkan dengan pilihannya cuman gitu, oh no, gue nggak akan pilih dia dong. Gila lu pada potongan sunat. Ya lu tahu kan seberapa hinanya daging sunat yang dibuang itu, daging titit yang dibuang tuh, pala peler yang dibuang, tahu kan hinanya? Kalau binatang mah kecakapan. Soalnya binatang juga mahal-mahal masih bisa dipelihara. Ini sudah tidak ada fungsi gitu loh. Tidak ada fungsi itu seperti bangkai dan daging-daging yang dibuang. Tetelan sunat. Ih, ngeri kali. Jangan kayak gitu. Ya, gue masih bisa berpikir. Jangan dibilang, oh ini karena barisan sakit hati. Bukan barisan sakit hati. Ini tidak cuman cerita sakit hati, no. Pasti gue kecewa ketika seolah-olah dengan pernyataannya dia mengatakan bahwasannya dia dipaksa. Artinya kan di situ ada kepura-puraan untuk you wanna use me, bitch. So kenapa gue harus baik sama lu? Kenapa? Kenapa? Lu mendefense? Ya cara kerja diri gue juga akan mendefense daripada sampah-sampah seperti elu gitu loh. Potongan kulit titit. Paham ya? Paham. Medan ini bung, nggak ada keras-keras pecah kepala. Bukan, kalau mau bertarung, yang pertama head to head, gak usah bawa banci. Ya, yang kedua, gak usah bawa-bawa personal, di topik pembicaraan saja. Yang ketiga, istilahnya, kesatria itu tidak akan pulang kalah. Sepait-paitnya, mati bersama musuh di tempat yang sama. Paham? Gitu. Iya dong. Ngapain bawa-bawa orang? Gak perlu. Seram, iya beb. Gue selalu bilang sama orang di lingkungan gue sudah tahu gue. Kalau lu baik sama gue, isi perutku ku kasih untukmu. Tapi ketika kau injak kepalaku, ya, kau injak kepalaku, kau kelar. Karena apa? Hidupku terlalu mahal untuk diinjak-injak seperti potongan titit kayak kau itu. Paham ya? Paham? Aku dari seumur hidupku sampai berdiri di sekarang ini bukan atas sumbangsimu. Jelas? Gue gak peduli dengan orang lain. Kalian gak usah sebut di luar dari badan yang gue tuju. Gue gak suka diatur-atur orang.
Gue nggak suka. Karena apa? Cara kerja otak gue masih sangat bagus ya. Ini berbeda, ini bukan masalah politik. Politik itu fleksibel. Dan gue gak pernah merasa kayak gimana gitu. Tapi ini sudah personal. Dan gue sebagai influencer, dimana gue akan membahas isu sosial politik, yang dimana Bunda Korla apa ini ya, diinjak-injak. Sudah tidak manusiawi lagi apa yang dia lakukan. Sudah tidak berperi kemanusiaan. Maka gue berhak untuk speak up. Oh iya, I'm humanist. Paham? I am humanist. Gue gak akan di on your side, bitch. Paham? Paham ya? Nah, jadi sekian, begitu aja. Gue yakin ini akan disebarin. Sebarin saja ya, bangsat. Salam potongan titit yang tidak bermartabat. Bye, I love you guys.